Oke, selamat malam, salam budaya, rahayu bagi para peserta malam ini. Eh, saya ingin mencoba membicarakan tentang sastra genre, dialog antara sains dan spiritual. Jadi ada pemikiran saya bahwa apakah sastra genre itu bisa discientifickan. Nah itu memang ini hampir permasalahannya hampir sama dengan perkerisan. Waktu itu perkerisan itu banyak tokoh-tokoh tua seperti Insinyur Haryono Hariguripno itu ingin membuat satu studi krisologi, ya. Tetapi pada saat kita mulai berbicara tentang yoni atau isoteri, ya, itu semuanya mentok. Ada yang bisa kita masukkan ke dalam bentuk sains, ya. Ya memang bisa dipaksakan, ya, mungkin masuk di kuantum, masuk di ini. Tetapi ternyata nggak bisa nggak bisa pasti karena sains butuh pembenaran. Nah, jadi dialog epistemik, ya, memang memberi ruang perbandingan epistemologi barat khusus sebetulnya dengan sastra genre, penghayatan sastra genre. Jadi budaya spiritual itu memang agak sulit untuk terperangkap dalam epistemologi. Artinya spiritualitas itu bukan sekedar pengetahuan tentang kebenaran, terbukti, dibuktikan, ya, melainkan ada kaitannya dengan pengalaman hidup yang mana pengalaman hidup itu akan menjadi kebenaran dari diri sendiri itu sendiri. Nah, ini jadi bahaya ketika spiritualitas terperangkap sama epistemologi. Dalam epistemologi itu ditanyakan, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Nah, ini ya. Dalam ranah spiritual, ketika pertanyaan ini mendominasi, muncul beberapa jebakan malahan. Ya, kita kadang-kadang terjebak. Jadi spiritualitas akhirnya terjebak menjadi wacana, bukan satu laku atau semacam pengalaman, ya. Kemudian kebenaran juga akhirnya diukur lewat argumen, bukan kesadaran. Jadi seperti diskusi kemarin tentang evolusi energi itu jelas sekali Profesor Richard punya argumen yang bagus sekali dan juga dia mencoba mengkaitkan dengan kesadaran. Ya. Jadi pengalaman batin itu dituntut pembuktian rasional. Ini yang susahnya di sains. Ya. Orang sibuk menjalankan, orang akan sibuk menjelaskan apa itu cahaya, tapi tidak pernah duduk di dalam terangnya cahaya. Nah ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang menghayati sastra genre atau menghayati spiritualitas. Ya. Dalam bahasa Jawa, ya, itu sering kita mendengarkan ngerti nanging orang ngrasani, pasis nanging ora nyawiji. Ya. Jadi kita tuh ngerti, ya, tapi orang orang ngrasani gitu. Pasis juga orang, tapi kita tidak bersatu, orang nyawiji. Gitu. Nah, budaya spiritual itu hidup di ranah ontologis dan praksis, itu yang sebetulnya. Jadi budaya spiritual sejatinya bertanya, apa yang terjadi pada kesadaranku? Nah, itu, ya. Bagaimana aku menjadi lebih jernih, welas, dan waskito? Nah, kemudian apa yang berubah dalam laku hidupku? Nah, ini di dalam budaya spiritual. Jadi, secara ontologis, ya, apa hakikat hidup dan kesadaran kita. Ontologis lebih pada keberadaan, ya. Jadi eksistensi kita. Praksis atau laku itu lebih pada perilaku kita. Semedi, tirakatan, eling, waspada,
nyirek ya, nyirek tertentu ya, melakukan puasa dan sebagainya, itu praksis ya. Nah, kemudian juga eh, definisi Tuhan juga tidak ini di dalam kata Jawa ya, kalimat Jawa itu ya Gusti tan kena kinoyo opo ya. Kemudian juga menyangkut teori kesadaran, kemudian juga klarifikasi dimensi, itu banyak sekali di tulisan-tulisan Barat ya, seperti pada ajaran-ajaran Starseed, kemudian semakin mendalam lagi masalah yang ada anak-anak indigo dan sebagainya, itu kan seolah-olah kita memiliki klasifikasi dimensi yang lain. Itu di dalam sastra Jendro dianggap sesuatu yang memang anugerah dari seseorang, tidak bisa dijabarkan secara step-step dari pengetahuan ya. Jadi dalam sastra Jendro itu kawruh tanpa laku adalah beban. Karena dalam nafas sastra Jendro itu kawruh tanpa laku itu nambah aboting ego. Ya, kalau kita kurang laku, kurang perilaku kita tertata bagus, kurang tahu empan mapan, kurang tahu eling lan baswodo, kurang tahu tepo seliro, tepo palupi, ya, gitu. Nah, itu kita jadi ego kita berat, semakin berat gitu. Nah, laku tanpa eling juga kita bisa kesasar. Ya. Eling lan lakunya wiji itu kita bisa tahu kawedar. Makanya kalau saya mencoba menulis buku tentang sastra Jendro Kawedar, yaitu jadi eling lan lakunya itu nyawiji Gusti. Tadi di awal kan saya sudah bicara-bicara dengan Mas Bambang Subekti. Kalau kita sudah nyawiji itu, akunya sudah disebut ingsun. Makanya kita harus tahu kalau ada mantra yang mengatakan ingsun kang jumeneng pribadi, yo pribadi ini manusia, itu ingsun itu tingkatnya sudah kita sudah nyawiji. Kalau aku iki urip, wah aku iki balung sumsumku wesi, wah apa yang sifatnya keras dan aku ya. Beda ya. Jadi karena kita ini memang punya satu taraf pengertian. Ya. Pikir juga bukan hanya pituduh. Pikir menjadi suatu apa namanya ya isyarat ya. Rasa dadi dalan dan rogo menjadi saksi. Rogo itu mengamati. Ya, jadi dalam epistemologi boleh hadir tetapi sebagai pelayan. Ini. Makanya dalam sastra Jendro dalam tinjauan saintifik itu harus epistemologi ini menjadi pelayan, bukan raja, bahkan harus dibuang harusnya. Ya, jadi fungsinya agar menjaga kita tidak sesat dengan simbol-simbol yang ada, perumpamaan-perumpamaan yang ada, kemudian juga membantu bahasa dialog lintas budaya, ya, menjembatani generasi modern. Itu makanya epistemologi itu jangan dianggap dominan tetapi hanya menjadi layannya. Ya. Nah, spiritualitas mati pelan-pelan dan berubah jadi filsafat yang kering kalau kita bicaranya di epistemologi. Karena kita digiring untuk kognitif, kognisi, digiring untuk berpikir aja. Jadi pikiran-pikiran yang keluar tanpa menyangkut apa yang pernah kita alami, yaitu laku. Jadi rumusan yang menjadi prinsip dalam sastra Jendro Living Academy nanti, yaitu spiritualitas bukan untuk dipahami sepenuhnya, melainkan untuk dialami dengan kesadaran yang bersih. Nah, ini sebetulnya kita coba tanamkan di Sastra Jendro Living Academy. Spiritualitas itu bukan untuk
dipahami, dimengerti, dihebat kita tuh wah pokoknya sepenuhnya kita pinter. Tidak, melainkan hanya kita itu bagaimana untuk mengalami, dialami dengan kesadaran yang bersih gitu. Nah itu dalam bahasa Jawa sering disebut sastra jendro dudu kawruh kanggo diperdebataken nanging kangge padang kanggo nguripi. Jadi untuk kesadaran terang untuk menghidupi. Urip iki murung ya. Nah, jadi itu sebetulnya yang dimaksud manifesto sastra jendro yang memang seolah anti epistemologis ya, sebagai pernyataan sikap rohani ya, bukan dokumen akademik, tapi itu memang dimaksud untuk dibaca dengan rasa, bukan diuji dengan perdebatan pikiran. Nah ini yang kadang-kadang kita terjebak karena kita itu memang ingin menerjemahkan dengan pikiran. Padahal yang namanya otak itu sak cumplung klopo, sementara spiritualitas itu atau sastro jendro hayuningrat pangruating itu luasnya sak akaso, sak semesta ya. Nah itu jadi manifesto dari sastro jendro ini bisa kita kategorikan misalnya sastro jendro itu sebetulnya bukan sistem pengetahuan, ini harus kita sadari. Selama kita masuk terperangkap di situ, kalian tidak maju, kalian hanya berdebat saja. Ya. Sastro jendro tidak lahir untuk menjawab pertanyaan apa kui benar, apa yang betul, kebenaran itu mana, itu tidak, bukti tidak, ya, melainkan untuk menuntun manusia menjadi jernih, gitu. Makanya banyak orang-orang yang tidak sekolahan, ya katakanlah petani, ya, orang-orang yang ada kerjanya di sawah, ya, itu ampuh-ampuh, sekti-sekti karena dia lebih banyak pengetahuannya itu dari laku alam, ya. Nah, seperti saya ketemu teman lama ya, dia kawin sama orang desa, dapat istrinya dapat warisan tanah ya, terus dia mulai orang kota nih, mulai setiap pagi membantu mencangkul dan sebagainya. Akhirnya dia juga gatok, ada ketertarikan dengan alam itu. Akhirnya dia bilang sama saya, gini loh, Mas Tony, aku ini kena srengenge, kena matahari setiap hari. Dan aku juga menyangkul bumi. Ya. Jadi ternyata itu mencangkul bumi itu juga pelajaran, perenungan baru di bawah sinar matahari. Makanya dia bilang, aku saya hitam. Memang hitam, betul. Terakhir itu hitam. Tapi agak berotot. Karena apa? Setiap hari dia nyangkul. Nyangkul di sawah dengan dilindungi oleh matahari. Nah, itu dia bilang itu. Jadi disinilah sebetulnya dia merasakan, aku dulu orang kota, oh dia sarjana ya, tapi karena berkawin dengan seorang yang aslinya ada di desa, kemudian orang tuanya tidak bisa melanjutkan pertaniannya, dia ikut pulang ke desa bersama dua orang anaknya, udah menjadi petani. Itu makanya saya bilang tadi bahwa Strojendro sistem pengetahuan, bukan level-level sekolahan, bukan. Tetapi lebih cenderung apa yang menuntun manusia menjadi jernih, punya kesadaran. Jadi bukan iso bukti kayak kebenaran. Nah itu beda ya. Nah ini sains atau pengetahuan itu lebih banyak ke situ. Kebenaran yang dicari bukan hasil kesimpulan. Tuh. Jadi kejadian batin itu sebetulnya yang mengubah suatu pengetahuan atau cara hidup kita itu ketahuannya saat adanya kejadian-kejadian di dalam batin kita.
Jadi pengetahuan itu bukan tujuan. Dalam sastra Jendro itu hanya menunjukkan arah, membantu saja. Saya bilang tadi yaitu sebagai pelayan. Rajanya tetap kesadaran kita. Segala konsep, istilah, dan simbol itu hanyalah tongkat untuk jalan, bukan tujuan perjalanan ya. Hanya untuk tongkat saja, jalan tuk 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 tuk, tapi bukan tujuan untuk perjalanan kita ini apa. Ketika kita menyembah tongkat ya, pasti apa yang dituju dilupakan. Jadi segala konsep, istilah, dan simbol itu hanyalah tongkat untuk menuntun jalan. Tapi bukan tujuannya, gitu loh. Bukan tujuannya. Ketika kita keliru menyembah tongkat ini kita sembah, pasti dilupakanlah itu jalan. Jadi pastilah jalan dilupakan. Jadi sebetulnya laku mendahului pemahaman. Ya. Jadi kita dapetin laku, baru kita menemukan pemahaman. Dalam sastra Jendro, laku melahirkan paham. Paham tidak melahirkan laku, bukan sebaliknya. Ya. Siapa yang ingin memahami lebih dulu akan berhenti sebelum sampai. Ya. Karena sudah memahami, jadi ya udah selesai, nggak sampai. Gitu. Ini filosofis nih. Ya. Kesadaran tidak tunduk pada pembuktian. Yang hidup tidak perlu dibuktikan. Yang menyala tidak perlu dijelaskan. Kesadaran dikenali melalui keheningan, kejernihan, dan terutama kalau kita itu ingin jumbuh kalian Gusti, itu kita harus welas asih. Karena sebetulnya salah satu kekuatan yang ada di dalam semesta ini welas asih Gusti. Ya, jadi bukan melalui verifikasi yang sifatnya logika, logis ya. Pengalaman batin itu lebih sah daripada definisi-definisi. Nah itu, makanya saya tadi cerita, orang-orang desa hanya petani ya. Itu kalau datang waktu dulu ya, dia karena ya sudah mengamplok sama guru ya. Gue yakin, yakin. Ye, diambil ke golok, dibacok nggak apa-apa. Nggak ada mantra, nggak ada rapal, nggak ada patrap. Karena dia yakin. Nah, keyakinan ini yang sulit untuk diukur. Ya. Jadi itulah sebetulnya kehidupan yang mengatur mereka itu menjadi yakin. Tuh, karena itu tadi saya bilang, bekerja di bawah matahari, merenungkan di bawah gerak fisik yang berat mencangkul bumi. Itu beda gitu loh. Jadi akan ada suatu pengalaman sejati yang mana lebih bernilai daripada 1000 teori. Ya. Nah, definisi itu sebetulnya justru memisahkan. Dan pengalaman itu yang menyatukan. Jadi kita harus ingat, oh pengalaman batin inilah yang sebetulnya menyatukan aku lan Gusti Kang Maha Kuwasa. Bukan definisi. Karena definisi-definisi itu memisahkan. Nah, akhirnya kita menyelami bahwa guru sejati adalah sesuatu yang membawa perubahan diri kita. Dalam sastra Jendro diukur secara kerendahan hatinya, kejernihan rasa, ketepatan laku. Ya. Siapa yang hidupnya tidak mengalami sesuatu yang berubah, berarti belum benar-benar belajar. Jadi kita jangan salah. Kalau kita mengalami banyak perubahan, ya itu lebih baik gitu. Karena itu lebih tinuntun Gusti. Ya. Jadi seperti kita mengenal Trigati, 3 kesadaran, kesadaran pikiran, kesadaran rasa, kesadaran rogo, itu sudah tidak perlu kamu analisis lagi. Kesadaran pikiranku itu kok begini ya, wah ini kita analisis ini menjadi pertentangan, ini menjadi ini, kemudian kesadaran rasa, loh rasaku kok begini. Tidak perlu dianalisis.
tapi dikawinke adanya kesadaran pikiran, kesadaran rogo, kesadaran rasa disatukan aja. Jadi trigati yang nyawiji atau disebut triwikromo. Jadi pikiran, rasa, dan rogo itu sebetulnya bukan objek kajian yang harus kita teliti, tapi merupakan alat tool untuk penyelarasan batin. Ini bedanya kejawen atau sastra jendro dengan suatu ajaran yang sifatnya lebih cenderung pada bentuk-bentuk kognisi, bentuk-bentuk pemikiran. Nah, ketika Trigati nyawiji, pengetahuan itu sebetulnya sudah gugur dengan sendirinya. Nggak ada pengetahuan itu, oh kepalanya dia itu gini, pikirannya dia itu gini, backgroundnya dia itu sekolahnya di sini, ini nggak ada. Pengetahuan itu sudah gugur dengan sendirinya. Jadi kebijaksanaan lahir tanpa perlu diumumkan. Nah, ini nanti yang saya butuhkan untuk orang-orang yang bisa meningkat terus ke tingkat 3 ya, menghayatin angin, menghayatin air dan sebagainya. Dan 1, 2 menghayatin bumi dan api ya. Nah, ini pengetahuan itu gugur dengan sendirinya dan kebijaksanaan itu akan lahir, tidak perlu diumumkan, terus berkembang terus. Makanya guru sejati itu hangwurui di dalam bahasa Jawa, guru sejati hangwurui yang memberikan pelajaran terus ya. Maka simbol itu bukan dogma ya. Mantra, sesaji, gerak dan ritual, ritus-ritus itu bukan kebenaran final ya, melainkan bahasa rasa ya. Siapa yang memutlakkan simbol, mendewakan simbol, sebenarnya justru akan kehilangan ruhnya. Ini perlu, jadi ini sudah masuk pengetahuan tentang kasepuhan. Jadi dalam sastra jendro sebetulnya merupakan menolak kesombongan rohani. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih sadar. Ya. Jadi dalam sastra jendro itu kesadaran sejati itu selalu menundukkan dan membumi. Makanya kalau ada orang berdebat pengennya menang-menangan ya, wah itu bener aku no, bener aku gini. Nah ini merupakan kesadaran sejatinya belum hidup. Ya, gitu. Jadi kita harus toleran, terbuka ya, karena tujuan akhir dari mengerti tentang kehidupan kita, menghayati sastra jendro ini ya, memahami makna sastra jendro ini bukan untuk tahu, tetapi untuk perjalanan tadi tidak menyembah tongkat, ya, tapi memikirkan tujuan, tidak ingin melupakan tujuan, yaitu kasarnya adalah untuk pulang kembali ke Gusti, ke Bopo yang mau kuasa di masa usia nanti. Jadi pulang ke kesadaran yang sederhana sebetulnya, jujur dan bersih ya. Kemudian ketika manusia kembali menjadi manusia, Tuhan tidak perlu bicara. Karena dia sudah nuntun. Dan juga Tuhan tidak perlu kita bicarakan. Makanya jangan salah. Seorang penyanyi seperti John Lennon itu menulis tentang lagu Imagine, kemudian menulis God is a Concept. Wah itu betul-betul hebat ya. Ya, itulah kebesaran pemikiran dari John Lennon. Nah, makanya kalau orang menyadari benar bahwa ini filosofi yang tinggi, John Lennon adalah merupakan orang yang termasuk pemusik yang hebat dalam hal spiritualitas dan hampir mengalahkan pemain-pemain sitar dari India. Nah, pemain-pemain sitar dari India ini juga ampuh-ampuh nih. Ya, mereka menyanyikan sesuatu yang sifatnya glorifikasi pada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya Beatles ada 2 orang yang tinggi filosofinya. Salah satunya John Lennon, yang kedua adalah
Josh Harrison. Josh Harrison yang menyanyikan tentang itu apa namanya Hare Krishna, Hare itu apa tentang itu apa lagunya lupa saya itu hebat sekali gitu ya. Jadi sastro jendro itu bukan milik pikiran, ingat ya, tetapi milik laku hidup. Nah, dari laku hidup ini bisa diekspresikan dalam sebuah karya seni. Jadi sastro jendro tidak meminta untuk diyakini, tidak menuntut untuk diikuti, tidak ingin dibenarkan. Ya. Ia hanya mengajak eleng, waspodo, dan welas asih. Nah, bagaimana pendekatan dengan sains dan psikologi untuk menerjemahkan sastro jendro ini? Maka ini adalah pertanyaan yang sebetulnya sangat krusial. Apa yang saya angkat saat ini itu sebetulnya sangat krusial karena di sini kalau kita sudah memihak pada sains, sastro jendro seolah-olah memang harus dikerdilkan. Gitu. Tetapi sebaliknya kalau sastro jendro memusuhi sains dan psikologi itu juga menjadi suatu yang kebalikan. Jadi sastro jendro pada dasarnya posisi dasarnya itu bukan teori, bukan pula hipotesis, ia adalah perjalanan kesadaran. Ya, ini saya cocok dengan pendapat dari seorang penulis barat, saya lupa ya. Itu path of consciousness, jalan kesadaran. Jadi sains dan psikologi tidak dapat mengukur apa yang disebut spiritualitas yang ada pada kejawen kita, ya. Tetapi hanya dapat memotret dampaknya. Nah, ini kita harus sadari. Makanya banyak teman-teman kita yang karena wah merasa gengsi, merasa modern itu, waduh hebat ini. Sains, wah kita cari kuantum gimana. Nah itu tadi, nanti akhirnya nyembah tongkat. Nah, sains dan psikologi tidak dapat mengukur sastro jendro ataupun kejawen lainnya. Tetapi hanya dapatnya itu mengamati atau motret dampaknya piye gitu. Nah, jadi pendekatan yang tepat adalah bagaimana ingin menjadikan satu apa ya validasi dari pengalaman batin lewat statistik. Nah, pendekatan yang tepat adalah sains dipakai sebagai bahasa penerjemah, bukan hakim kebenaran. Ini yang dikejar sama sains kan kebenaran. Epistemologi sendiri kan larinya mencari kebenaran. Kebenaran dari sudut ini, dari sudut itu, dari sudut mana-mana. Nah ini. Jadi dalam sains modern perjalanannya dari objektivitas ke pengalaman sadar. Sebetulnya kalau ingin lebih bagusnya misalnya ya nanti kita coba mendengarkan lagunya John Lennon, God is a Concept. Jadi sains kontemporer justru mulai mendekati wilayah neurosains kesadaran. Nah, mereka mulai nih karena mengalami mentok-mentok muncullah neurosains ya. Ya, yaitu yang sifatnya mulai meneliti tentang kesadaran. Namun demikian juga kesadaran itu bukan sekedar produk otak loh. Nah, ini karena otak dipahami sebagai interface saja, bukan sumber mutlak, tapi hanya lapisan luar. Jadi studi meditasi tentang perubahan gelombang otak, regulasi emosi, terus kemudian integrasi jaringan saraf ya. Itu sudah diuplek-uplek sama neuroscience ya. Nah, ini bisa menerjemahkan dampaknya dari Triwikromo itu bisa, tetapi tidak bisa melakukan satu analisis terhadap Triwikromo. Ya. Jadi tidak bisa mengklaim hakikat dari suksmo sejati atau roh suci kita.
Maka muncul juga nanti psikologi transpersonal, ya. Aliran yang sangat kompatibel sebetulnya dengan sastra Jendro. Ya. Jadi pengalaman puncak, peak of experience, ya. Integrasi ego, jadi kesadaran saksi atau observing self, ya, itu mendekati maknanya. Triwikromo hanya bisa diterjemahkan sebagai integrasi kognitif atau sebagai sesuatu yang lahir karena pengendalian pikiran. Juga regulasi afektif atau bagaimana kita mengatur rasa. Kemudian juga embodiment somatis, yaitu di raga. Itu hanya itu aja, nggak bisa kalau sudah namanya Triwikromo, ya. Jadi ini hanya merupakan terjemahan, namun bukan definisi asli. Ya. Maka yang kemarin juga disebut tentang epigenetik, ya. Jadi epigenetiknya ya pengalaman batin, kemudian menjamah pada masalah stres, merasakan welasase, perlu exercise, bermeditasi, perlu latihan, akan memengaruhi ekspresi dari gen itu tadi, epigenetik itu. Jadi teman-teman yang suka dengan spiritual, jangan melepaskan meditasi. Ya walaupun meditasi itu ya begitu-begitu aja, tetapi adalah kesempatan waktu untuk meditasi. Kita sendiri, saya mengadakan setiap Rabu. Walaupun itu perkembangannya juga tidak saya tambahkan secara mutlak, karena semua menjadi pengalaman pribadi-pribadi. Jadi dalam bahasa sastra Jendro itu, laku batin itu ngeringkes nasibing rogo. Jadi laku batin itu justru menjadi merawat atau memampatkan nasibnya raga kita. Sementara Sen hanya bisa mengatakan ada korelasinya, tapi sastra Jendro mengatakan ada tata lakunya. Nah, kalau saya bilang ada korelasinya, ada hubungannya, kalau sastra Jendro mengatakan ada tata lakunya. Jadi psikologi klinis, wilayah aman dan batas etika, ya. Jadi yang penting semua kalian ini harus bijak untuk sering menyentuh apa yang terjadi di dalam satu perenungan batin. Pain.
Just believe in me. Yoko and me. That's reality. Dream is over. What can I say? The dream is over. Yesterday I was the dream weaver. Now I'm reborn. I was the walrus, but now I'm John. And so, dear friends, you'll just have to carry on. The dream is over. Ya, itu tadi lagu dari John Lennon, yang mana kita diingatkan jangan mendefinisikan suatu kesakralan, jangan mengklaim pembuktian absolut, gunakan sains sebagai jembatan komunikasi saja. Ya, pisahkan bahasa laku dan bahasa riset. Maka dia tadi bilang, don't believe Jesus, don't believe Hitler, don't believe, tapi believe in me. Ya. Percayalah pada aku. Nah, dan ini adalah kata-kata kalau kita bicara dari siapa itu Nabi yang disebut Yesus Kristus, ya, yang nanti akan dirayakan oleh orang-orang Kristiani, itu Yesus pada suatu hari, ya, bicara dan dicatat oleh Yohanes, itu di Yohanes 14 kalau nggak salah. Jadi, akulah jalan dan hidup. Jadi, aku sama dengan kita, Sastro Jendro, guru sejati. Itu yang paling penting. Gitu. Ya, jadi, kita harus mulai kritis dalam hal ini dan tidak tidak terlalu terpengaruh oleh bahasa-bahasa ilmiah. Saya lebih cenderung menyukai orang-orang seperti teman saya yang saya ceritain tadi, seorang yang sebetulnya insinyur sarjana menikahi orang desa, kemudian si istrinya ini terpaksa harus menerima warisan dari ayahnya dengan sawah yang luas, menanam macam-macam, ya, ada lombok, ada cabai, ada macam-macam lah, ya. Dia akhirnya merasakan bahwa aku sekarang mencangkul bumi di bawah matahari. Dia hitam, barusan saya ketemu juga, dia tinggal di Solo. Dia di daerah Pengging, tempat saya bilang mau ada pemandian atau retreat ke mata air di Pengging sana. Dia di dekat situ, jadi dia cerita, dia nganterin saya, gini. Orangnya hitam. Gitu. Tapi itulah dia bilang, aku coba diskusi macam-macam. Saiki guruku kuwi ming loro, nyangkul bumi karo disorot karo matahari. Wah, badannya hitam. Kenapa? Hari-harinya itu dialami dengan perenungan di saat dia mencangkul. Makanya orang Jawa itu yang namanya sapu gerang aja didewakan, dibuat jimat. Itu kalau mbah-mbah itu nyaponi halaman itu, sampai sapunya tinggal satu jengkal itu masih terus itu bungkuk. Itu sapunya itu lidi satu ler aja itu bisa untuk menjaga seorang bayi. Nah, itu mau diterjemahkan dengan apa?
Nggak bisa. Karena itu sudah gaeping Gusti Allah. Nah, itu kalau ada bayi rewel, cukup sapu gerang taruh di pojok atau beberapa lidinya dibagikan ke orang yang membutuhkan. Nah, itu sapu gerang itu karena apa? Karena terisi oleh si mbok-mbok yang sudah sampai sepuh bungkuk ya, nyaponi halaman itu dia sapunya cuma satu itu. Nah, ini seperti apa yang saya ceritakan tadi. Teman saya menjadi seorang petani. Dulu ada, saya lupa namanya Mas Wakidi kalau nggak salah. Itu petani itu. Itu yakinnya nggak umum. Sampai namanya truk aja bisa diberhentikan. Karena apa? Dia saya tanya, orang ngerti apa-apa. Aku orang ngerti, aku pokoknya yakin kok. Nah, itulah sastra jendro, ya. Jadi sastra jendra ini adalah suatu ajaran yang sebetulnya tidak bisa omongan saya, monggo terserah. Ini adalah konsep saya. Seperti kemarin konsep dari Profesor Richard Lamport yang menyatakan evolusi energi. Ya, monggo. Itu ada, itu konsepnya dia. Pak Lulu dengan eh, diripedianya, ya, dia menyatakan bahwa ini dokengnya di sini, dokengnya di sini, dokengnya di sini. R1 adalah raga, R2 apa, R3 apa. Dia dengan kodifikasi sains, ya, dengan kodifikasi yang sifatnya memang dia seorang dari seorang kimia ya, artinya seorang sarjana ya, di mana dia juga pernah menjadi dirjen dirjen itu apa namanya energi dan sebagainya, membantu Yunan, membantu banyak itu menjadi wakil menteri dan sebagainya. Monggo silakan. Jadi saya tidak ingin mau ngomong bahwa sastra jendro anti epistemologis, tetapi saya memberi judul dialog antara sains dan spiritualitas yang sudah saya gambarkan tadi. Ya, kemudian saya mendewakan sebuah lagu dari John Lennon. The Beatles ada dua, satunya lagi George Harrison. Saya ingat yaitu My Sweet Lord lagunya. Ya, My Sweet Lord. Rasakan aja sendiri. Apakah itu benar? Apakah itu membawa kesadaran kita menjadi lebih cerah? Ya, nah, di situ. Jadi saya kira saya selesaikan, saya tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ada yang mau sharing silahkan, saya akan mendengarkan juga karena saya ini juga pengen belajar terus gitu. Tidak cuma sampai di pengalaman ini ya. Jadi seperti halnya teman-teman yang lain ya. Semua punya satu pengalaman yang sebetulnya tidak bisa dianalisis. Terima kasih saudara-saudaraku semua, sobat-sobatku, ada Mas Agung, ada Alvan, ada Anggrek, ada Bambang Subekti. Oh ini tadi ada Eka Widya, tahu gitu tak suruh ngomong tadi. Ada Januri Haryanto, Yohanes, dan banyak lagi tadi ada Mbak Santi dari Tuban, ada Romo Narjo, Neymar Belo dari Timor Leste, kemudian Roni, Mbak Santi, ya walaupun yang ikut tidak terlalu banyak, saya berikan salam dan saya berikan hormat kepada kalian semua. Salam Rahayu, salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi. Monggo kita berpisah. Nanti bertemu lagi di sesi berikutnya.